Teman-teman, waktu kita percaya kepada Allah dan waktu seseorang percaya kepada Yesus, ada sukacita yang gak bisa diceritakan yang dirasakan oleh kita dan orang-orang tersebut. So, ada kemenangan di situ teman-teman. Welcome back to Radiance. Wah, gak kerasa ya, kita udah ada di akhir bulan Agustus. Pasti banyak hal menarik yang udah kita lalui sepanjang bulan ini. Nah, termasuk di tanggal 29 Agustus ini, pelayanan pelajar dan mahasiswa gereja kita, Grabs, berusia silver loh guys. Yes, 25 tahun pelayanan ini ada untuk melayani setiap generasi. Pastinya banyak banget pekerjaan Tuhan yang terjadi melalui pelayanan ini. Anyway, sebelum mulai ibadah, gue mau ajak kalian semua untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar kalian. Selamat memberi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita siapin hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Enjoy the service. Halo teman-teman semuanya. Gue percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Mari berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Come on, we sing. You have brought me to the water where my past can be swept away in the current of your mercy, and I know I'll never be the same. There's no limit to your promise. Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. To the water where my soul can be satisfied, and your love is overflowing from within me and it won't run dry. There's no limit to your promise. Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. Clap your hands. Mari sama-sama katakan dengan imannya kita. Can seal it in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Forgiveness in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Salvation, salvation in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Everybody sing it out. Grace comes like a wave crashing over me. Grace comes like a wave crashing over and over and over. Grace comes like a wave crashing over me. Grace comes like a wave crashing over and over and over. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya.
Bersyukur untuk cintamu, untuk kasihmu yang gak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk cintamu yang gak pernah menyerah di dalam hidup kami Tuhan. Ini nyanyian hati kami dan ini ucapan syukur kami hanya untuk Engkau Tuhan. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. We sing. Your love is blood, and I'm caught in the current of your
Ku bersyukur, ku berterima kasih untuk tuntunan berkat yang kau beri. Oh, ini hatiku Tuhan, ini persembahanku untukmu. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fades, never gives up, never runs out on me. Come on. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Oh, your love never fails, never gives up, never runs out on me. Never, your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love is blood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is blood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Your love is blood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is mine, caught in the wonder. You have taken me over, you have won my Happy weekend students, welcome back to Radiance. We are very grateful because of God's blessings. Dan kalau hari ini kita sampai di akhir bulan Agustus dengan keadaan kita saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Let's prepare our heart and let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena anugerah-Mu tidak pernah habis-habisnya buat setiap kami. Dan kami mau menaikkan ibadah kami hari ini, kayak persembahkan waktu kami, fokus kami, hati kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, saya yakin dalam bulan ini ada banyak hal yang kalian pelajari. Buat teman-teman yang sedang ikut kelas pemuridan dasar atau DK dan kelas hidup berjemaat atau HB, pasti ada banyak hal baru yang kalian pelajari juga. Buat teman-teman lain nih yang sudah atau belum ikut kelas pemuridan, pastiin kalian ikutan cell group dan ibadah pelajar yang sesuai dengan usia kalian, agar ada komunitas yang sehat untuk kalian bertumbuh. Semua kegiatan yang dipersiapkan di ibadah pelajar ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan rohani dan karakter teman-teman semua. Nah, ini adalah minggu terakhir kita bahas soal berbagi pesan atau share the message about something important. Sharing the good news through our actions and words. Ngomong-ngomong soal berbagi pesan, ngomong-ngomong soal cerita-cerita, berarti kita sedang menceritakan sesuatu kepada teman kita. Dan waktu kita lagi cerita berarti ada yang ngomong, ada yang dengar. Tapi pernah gak sih kamu pas lagi cerita terus gak ada yang dengar? Atau dia pura-pura dengar padahal gak terlalu dengerin? Waktu kita mau cerita sesuatu, penting untuk lawan bicara kita mendengarkan dengan baik. Setuju dong? Kalau nggak didengerin ya ngapain ngomong ya teman-teman.
Kalau enggak, pesan yang kita sampaikan enggak akan nempel. Suatu hari saya lagi cerita tentang sesuatu dan teman saya bilang, oh iya iya, oh bener-bener, oh wow wow. Tapi sambil liatin HP bolak-balik, lihat HP lagi, nanti oh iya iya, oh ya wow. Ya. Dia bolak-balik lihat HP, terus dia ketawa-ketawa sendiri sama HP-nya. Terus dia bilang lagi, oh iya bener, Terus, tuh saya bilang, saya diem dulu aja deh, sok kamu beresin dulu urusan kamu. Terus dia bilang, oh udah gak apa-apa, saya sambil dengerin kok, sok aja sambil cerita aja gak apa-apa. Dan pas beres cerita, dia nanya, loh kenapa kayak gitu? Padahal saya udah jelasin panjang lebar di awal. Rasanya kesel banget dan dalam hati saya bertekad, gak akan lagi deh gue cerita sama lu. Karena dia gak niat buat mendengarkan. Apakah kamu pernah ada di posisi seperti saya? Cerita udah panjang lebar, bilangnya iya padahal dia gak terlalu dengerin. Kalau pernah, apa yang kamu rasakan waktu kamu digituin, gak didengerin? Seneng atau kesel? Atau jangan-jangan kamu ada di posisi seperti teman saya yang gak fokus waktu teman kamu lagi curhat. Teman-teman, semua kita lebih gampang untuk cerita tentang diri kita sendiri, tapi sulit untuk jadi pendengar yang baik bagi orang lain. Padahal Tuhan udah kasih kita 2 telinga dan 1 mulut agar kita mendengar 2 kali lebih banyak daripada kita bicara. Tuhan tahu kalau kita akan lebih gampang buat ceritain atau sharingin tentang diri kita dan fokus kepada kemalangan kita, kesedihan kita, kebetean kita, apa yang aku suka, aku sebel, hidup aku, cerita aku lagi gini. Pokoknya everything is about me, about aku gini, aku gitu. Ataupun kalaupun kita nggak bicara, kita nggak ngomong secara keluar suaranya, dalam hati kita lagi ngoceh dan pikiran kita lagi fokus sama apa yang kita sedang pikirkan. Kita nggak mendengarkan apa yang orang lain sedang ngomongkan. Kita seperti sedang daydreaming, badannya di situ tapi sebenarnya kita nggak mendengarkan dia lagi ngomong apa. Matanya melihat tapi sebenarnya kita tidak sedang fokus kepada yang terjadi pada saat itu. Saat orang lain sedang bicara serius sama kita juga berusaha seharusnya untuk mendengarkan dengan serius juga. Yang menarik, waktu kita punya kebiasaan buat gak dengerin orang lain, waktu kita bilang udahlah sok ngomong aja yang penting beres, orang lain juga akan jadi terbiasa buat gak dengerin kamu loh. Dia juga gak dengerin saya kok, ngapain saya dengerin dia? Akhirnya apa yang kita tabur itulah yang kita akan tuai. Hal itu gak baik kalau kita pengen punya teman. Dan juga nantinya kita akan sulit kalau kita akan menyampaikan pesan yang penting atau pas kita lagi perlu teman buat curhat. Kita bisa punya banyak alasan waktu kita gagal fokus pas teman kita lagi cerita. Banyaklah alasannya, iya sorry gue gagal fokus soalnya gue lagi ada ini. Tapi sebenarnya alasannya hanya satu, kita gagal mendengar karena kita terlalu fokus dengan diri kita sendiri. Bener apa bener nih teman-teman? Let's do self check, apakah kita terlalu fokus sama diri sendiri atau enggak? Self check ya, kita cek apakah iya saya begini atau enggak. Yang pertama nih, self check pertama, kita lebih banyak ngomong daripada mendengarkan. Ngomong bukan berarti ngomong seperti saya sedang bicara dengan suara di depan mic, bukan. Bisa jadi ngomong itu dalam arti kita ngomong sendiri dalam hati. Atau pikiran kita jalan terus mikirin hal yang lain saat orang lain sedang sharing something sama kita. Yang pertama itu ya, apakah banyakkan ngomong daripada mendengarkan. Yang kedua, waktu orang lain cerita sama kita nggak nanya apa-apa. Kita nggak kepo, kita cuman oh ya, oh. Artinya kita sebenarnya nggak gitu tertarik ya teman-teman dan kita juga nggak pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi di balik itu. Kita just simply receiving information and not really care about what's happening. Yang kedua, yang ketiga, kita gagal untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Kita mikir dari sudut pandang kita doang. Oh ya harusnya gini dong, harusnya gitu dong. Padahal ada sudut pandang yang lain dari orang-orang yang berbeda. Yang ketiga ya. Yang keempat, apakah akhirnya kamu mencoba untuk jadi pusat perhatian? Yang tadinya orang lagi cerita, ya gue lagi ngalamin gini, lagi ngalamin gitu. Dan kita langsung cerita, oh dulu gue juga pernah loh, gue juga gini loh, gue juga pernah kayak gitu. Pada akhirnya yang cerita bukan dia, akhirnya kamu yang cerita. Iya saya juga pernah, dulu gue gini. Padahal dia belum selesai buat cerita. Let's do that self check. Kalau self check itu ada beberapa atau dari 4 itu ada 2 aja atau ada 3 apalagi. Atau jangan-jangan 4-4-nya kita bilang iya saya kayak gitu. Jangan-jangan kita sebenarnya lebih fokus sama diri sendiri dan gak perhatian sama orang lain.
Kalau kita keseringan kayak gitu, orang-orang akan mengikuti kita dengan melakukan hal yang sama terhadap kita sendiri. Jadi apa yang kita kasih akan berbalik kepada kita. Ingat teman-teman, apa yang kamu beri akan kamu terima juga. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Di Alkitab ada cerita tentang Paulus dan Silas. Dia lagi mau cerita tentang Yesus, tapi ada yang menghalangi mereka. Ada macam-macam deh halangannya. Di kitab Kisah Para Rasul diceritakan kisahnya sangat luar biasa ya teman-teman. Saya akan ceritakan secara sekilas di Kisah Rasul 16. Di sini diceritakan waktu itu Paulus mereka sedang pergi ke suatu tempat. Dikatakan bahwa pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Jadi perempuan itu sebenarnya dikuasai oleh roh jahat, namun roh jahat ini entah kenapa dia bicara tentang Tuhan. Dia katakan bahwa inilah hamba Tuhan, inilah dengarkanlah Paulus, dia dikasihi Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan. Nah padahal yang ada di dalam perempuan itu adalah roh jahat, tapi dia menyampaikan sesuatu tentang firman Tuhan. Rada aneh ya kok bisa, tapi Paulus peka. Dia tahu bahwa wah ini bukan roh Tuhan, ini bukan roh kudus. Tapi ini adalah roh tenung yang sok-sokan ngomong tentang Tuhan supaya dia gak diusir dari perempuan itu. Lama-lama Paulus gak sabar, dia kesal juga nih lama-lama. Kita lihat di mana Paulus merasa gak sabar. Ayat ke-18 dibilang gini, hal itu dilakukannya itu refer ke perempuan tadi. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah teman-teman, awalnya Paulus diem-diem aja, tapi dia akhirnya gak sabar, aduh nih mengganggu sekali ya, roh jahat ini mengganggu sekali, annoying sekali. Padahal yang diucapkan adalah, dia bilang orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Terus menerus dikatakan seperti itu sampai beberapa hari lamanya. Apa gak capek ya terus-terusan ngomong seperti itu. Nah setelah Paulus mengusir roh jahat, harusnya bagus dong ya. Harusnya kita pikir wah terima kasih ya Paulus sudah mengusir roh jahat. Nah akhirnya waktu roh jahat itu pergi, maka perempuan itu kehilangan kemampuannya untuk bertenung. Artinya perempuan ini sudah tidak bisa lagi meramal, tidak bisa lagi melihat hal-hal yang seharusnya gak dilihat ya teman-teman. Akhirnya tuan-tuan dari perempuan itu melihat, artinya orang yang mempekerjakan perempuan itu mereka kesel, aduh gara-gara Paulus mengusir roh jahatnya jadinya gak bisa cari uang lagi nih. Gak bisa cari uang lewat ngeramal lagi. Dan ketika mereka tahu bahwa sumber penghasilan saya hilang nih, gara-gara roh jahatnya hilang, jadi hasilnya hilang juga, keuangannya jadi berkurang. Mereka bersepakat buat mari kita masukkan penjara, masukkan Paulus dan Silas ke penjara. Jadi mereka bilang gini, orang-orang ini mengacau kota kita. Karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Mendera tuh memukuli mereka ya, menghajar mereka. Dan setelah mereka berkali-kali didera, dipukuli, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Paulus melakukan kebenaran. Paulus melakukan hal yang benar, dia mengusir setan. Dia memberitakan nama Yesus, nothing wrong with that. Tapi dia malah dipenjara, bahkan sebelum dipenjara dia dipukuli. Bisa kita katakan bahwa ini adalah harga untuk menceritakan kebenaran, the cost for the truth. Nah di sini Paulus sebenarnya bisa aja dong dia kesel. Dia bete, dia marah sama Tuhan, dia menyalahkan Tuhan. Dan menuntut Tuhan, gimana sih saya tuh udah memberitakan nama Tuhan, saya udah melakukan kebenaran. Kok malah dipukulin? Kok malah masuk penjara? Nah lanjutannya lagi yang dilakukan oleh Paulus malah sebaliknya. Di ayat 25 dikatakan tetapi kira-kira tengah malam, bayangin tengah malam apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian.
Kebayang teman-teman abis dipukulin berarti badannya sakit-sakit, berarti dia luka-luka. Tapi dia malah menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Padahal mereka dalam penjara yang pasti gak nyaman, gak ada kasur yang nyaman. Mungkin dia di alas cuman selapis kain. Tapi mereka malah bernyanyi memuji Tuhan dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mungkin mereka bingung ya, orang-orang hukuman lain, orang-orang yang penjahat-penjahat lain bingung. Ini orang kok aneh banget, abis dipukulin, di penjara bukan karena kesalahan mereka, malah bernyanyi, malah memuji Tuhan. Dan setelah mereka memuji Tuhan, yang terjadi adalah gempa bumi yang hebat dan sendi-sendi penjara itu goyah. Sendi-sendi penjara berarti engsel-engsel besi ya teman-teman. Langsung semuanya itu lepas dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kepala penjara saat itu sedang ketiduran. Lagi tidur dengan nyaman karena dia pikir gak akan mungkin lah, gak akan mungkin bisa ada yang kabur karena penjagaan sangat-sangat super ketat. Paulus dan Silas diletakkan di tengah-tengah penjara, artinya jauh dari pintu. Waktu kepala penjara itu bangun dan dia melihat bahwa pintu penjara terbuka, dia syok. Dikatakan bahwa ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Dia pikir mampus deh gue daripada nanti gue kena hukuman mendingan mati aja. Tetapi ini yang Paulus lakukan. Dia langsung bilang dan dengan suara nyaring dia bilang stop, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Teman-teman, that's a weird fact. Aneh banget karena seharusnya Paulus dan Silas bisa kabur dengan mudah. Tapi dia malah bilang, enggak, tenang aja, saya dan teman-teman yang lain masih ada di sini. Kamu jangan bunuh diri. Kepala penjara itu pun bingung. Lalu dia ambil suluh itu obor, lalu berlari masuk dan dengan gemetar dia tersungkur, dia jatuh di depan Paulus dan Silas, dia bersujud dan dia bilang, kenapa kalian kok nggak pergi sih? Kok kalian malah dengan baik hati malah diam di sini? Tuhan, katanya, saya harus gimana supaya aku juga selamat seperti Tuhan ini? Jawab Paulus bilang gini, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada si kepala penjara ini yang tadinya memenjarakan mereka dan kepada semua orang yang ada di rumah kepala penjara itu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Jadi kepala penjara yang tadinya memukuli mereka, ikut menghajar mereka, malah sekarang mengobati luka-luka Paulus dan Silas. Malah dikasih obat dan seketika itu juga kepala penjara ini dan keluarganya minta dibaptis, teman-teman. Wah, luar biasa banget, kuasa Tuhan tuh luar biasa banget. Lalu kepala penjara ini membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, bayangin dari penjara dibawa ke rumahnya dan dikasih makan, dikasih jamuan, menghidangkan makanan yang enak-enak kepada mereka. Lalu ia sangat gembira, dia bilang, aduh Paulus, Silas, saya dan seisi rumah saya, artinya berarti istrinya, anaknya, mungkin ada siapa lagi ya, neneknya dan lain sebagainya, semuanya di rumah itu. Saya sangat gembira karena saya telah percaya kepada Allah. Teman-teman, waktu kita percaya kepada Allah dan waktu seseorang percaya kepada Yesus, ada sukacita yang gak bisa diceritakan yang dirasakan oleh kita dan orang-orang tersebut. So, ada kemenangan di situ teman-teman, ada pembebasan di situ, ada celebration, makan-makan itu celebration ya teman-teman. Dari cerita ini, cerita Paulus dan Silas ini, ceritanya naik turun seperti roller coaster. Tetapi ada satu hal yang selalu ada dalam setiap momen yang dialami oleh Paulus. Hal itu yang selalu ada adalah humility. Ada kerendahan hati yang Paulus dan Silas selalu usahakan. Mungkin kita pikir rendah hati adalah memikirkan orang lain dan gak mikirin diri sendiri. Mungkin kita pikir rendah hati itu adalah gak nerima pujian. Kalau dipuji, enggak bukan aku, enggak, nolak kalau dipuji. Apakah itu rendah hati? Bukan teman-teman. Sebenarnya apa sih rendah hati? Sebenarnya apa sih humility? Humility itu adalah waktu kita menempatkan Tuhan menjadi center of everything. Waktu kita menempatkan Yesus sebagai center of attention dan bukan tentang saya, bukan tentang orang lain, tapi tentang Yesus. Jesus at the center.
Ini yang Paulus dan Silas lakukan untuk menunjukkan humility. Ada beberapa hal dalam cerita ini ya teman-teman kita bisa belajar. Yang pertama, di dalam penjara. Waktu dalam penjara, mereka tetap percaya pada Tuhan, bukan ngomel, bukan komplain, bukan ngamuk, bukan minta hak mereka sebagai anak Tuhan dan lain-lain. Dan hatinya tidak berontak. Hatinya tidak marah-marah. Mungkin orang bisa diem. Mungkin orang bisa 1000 bahasa menutup mulut, tapi hatinya marah-marah, pemikirannya marah-marah. Teman-teman, humility itu ngomongin bukan sikap luar aja, tapi juga sikap hati. Dari dalamnya memang dia bersyukur, Tuhan, it's okay. Kalau memang saya harus dipenjara karena kebenaran, it's okay. Yang pertama tadi di penjara ya. Yang kedua, penyembahan. Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Ingat ya teman-teman, mereka sebelum pintu penjara itu terbuka, apa yang mereka lakukan? Mereka nyanyi, muji Tuhan di tengah malam. Mereka bukan fokus pada situasi yang kacau balau. Bukan fokus pada penjara yang dingin, fokus pada makanan yang gak enak, tapi fokus pada Tuhan dan mereka menyembah Tuhan. Waktu kondisi kita lagi buruk, lagi keadaan yang gak banget lah pokoknya. Di situ kita bisa menunjukkan kerendahan hati kita dengan cara berbalik kepada Tuhan. Dengan cara bilang bahwa Tuhan kondisi boleh buruk, tapi Tuhan baik. Aku menyembah Tuhan, aku memuji Engkau sekalipun kondisi buruk. Karena baik buruk keadaan, tetap aja Tuhan itu baik. Yang ketiga kita belajar dari kebaikan hatinya Paulus dan Silas. Paulus dan Silas itu sangat baik hati, mereka mikirin sang kepala penjara yang hampir membunuh dirinya sendiri gara-gara takut dihukum. Karena kepala penjara ini merasa gagal waktu melaksanakan tugas. Paulus dan Silas enggak melarikan diri walaupun sebenarnya bisa. Dengan penuh kerendahan hati, dengan humility mereka bilang bahwa kalau mereka masih ada, stop jangan bunuh dirimu, aku masih ada. Walaupun dengan resiko mereka akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Mereka fokus kepada kebaikan orang lain, ada kebaikan hati. Yang keempat, kita bisa belajar dari pesan yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Apapun yang mereka katakan kepada siapapun yang mereka mengatakan pesan itu, mau lagi ngomong sama kepala penjara, ngomong sama orang banyak, kepada siapapun, fokusnya adalah kebaikan Yesus dan bukan kebaikan Paulus. Bayangin kalau Paulus bilang, iya nama saya Paulus karena saya datang ke tempat ini, karena saya rela di penjara, karena saya rela disiksa maka kamu akan selamat. Wah fokusnya akhirnya jadinya Paulusnya bukan Yesusnya. Paulus dengan rendah hati menunjuk kepada Yesus sang penyelamat dan bukan kepada diri mereka sendiri. Bukan tentang sang pembawa berita tetapi tentang siapa yang diberitakan. Dalam situasi yang buruk, bisa aja Paulus dan Silas nyalahin Tuhan, ngomel, bertanya-tanya, questioning God, kenapa gak melancarkan tugas mereka? Kadang kita pikir Tuhan lancarkan tugas-tugas saya, lancarkan hal-hal yang saya lakukan. Ketika Tuhan gak melancarkan tugas-tugas mereka, Tuhan punya rencana, yaitu agar si kepala penjara dan seisi keluarganya bisa menerima Tuhan Yesus. Sebaliknya, Paulus dan Silas memandang kepada Yesus dan fokus memikirkan cara agar sebanyak mungkin orang, termasuk kepala penjara, bisa mendengar tentang Yesus. Waktu dia nyanyi tentang Tuhan, waktu dia menyembah di saat tengah malam dan dibilang bahwa seluruh isi penjara mendengar, artinya mereka lagi cerita tentang Yesus ke seluruh isi penjara. Mereka pikir, gue mau nyanyi tentang Yesus supaya disebutnya seluruh orang-orang yang ada di dalam penjara itu bisa dengar pengharapan yang baru. Semuanya mikirin tentang Yesus, Yesus, dan Yesus. Bahkan seluruh keluarga kepala penjara pun akhirnya menerima kabar tentang Yesus. Padahal gak ada hubungannya. Mereka gak ada di penjara, tapi karena kerendahan hati Paulus dan Silas, seluruh isi rumah kepala penjara menerima Yesus. Apakah kamu bersedia untuk belajar rendah hati? Gimana caranya? Kita akan belajar sama-sama. Bagi Paulus, dia tidak peduli soal uang, ketenaran, atau kenyamanan. Asalkan nama Yesus ditinggikan, asalkan banyak orang diselamatkan, dia rela melakukan apapun. Dia juga tidak membanggakan dirinya. Dia gak bilang, nih gue udah tersiksa nih, gue udah berkorban. Sama sekali dia gak ngomong seperti itu. Paulus merendahkan hatinya di hadapan Yesus. Dia submit to God. Dia menjadikan Yesus sebagai pemimpin tertinggi, highest authority of his life. Coba kita bayangkan sama-sama apa yang terjadi kalau
Paulus merespon dengan arogansi, dengan tinggi hati. Kalau misalnya dia di penjara terus dia bilang, Tuhan saya begini untuk nama Tuhan. Hei orang-orang lihat nih, saya disiksa untuk nama Yesus. Lihat nih, saya bertahan demi nama Tuhan. Apakah kira-kira bakal ada keselamatan bagi kepala penjara dan keluarganya? Lalu dia kalau misalnya Paulus merespon dengan arogansi, dengan kesombongan dan dia bilang bahwa wah gara-gara Tuhan ngeliat nih aku ada di penjara, aku kedinginan dan terus fokus kepada keburukan-keburukan yang terjadi. Membanggakan dirinya seakan-akan dirinya adalah yang paling kuat, yang paling hebat. Seakan-akan Tuhan perlu banget Paulus untuk menyebarkan Injil. Padahal kalau Tuhan mau batu pun bisa menyebarkan berita Injil itu teman-teman. Tuhan gak perlu amat, Tuhan gak butuh manusia. Tapi kalau Tuhan menjadikan kita rekan sekerjanya Tuhan karena dia mengasihi kita. Karena dia pengen mengerjakan bersama-sama dengan kita. Teman-teman kalau Paulus dan Silas berusaha untuk share tentang Tuhan Yesus di mana aja. Maka buat kalian, kalau kalian adalah pelajar, ladangmu, tempatmu untuk share the good news adalah kelasmu, sekolahmu, guru-guru dan teman-teman yang ada di kelas kamu. Tuhan mempercayakan mereka kepada kamu. Bagi Paulus dan yang Paulus ajarkan kepada kita sebagai murid Yesus adalah agar kita menomorsatukan Tuhan dan bukan menomorsatukan diri kita sendiri. Di 1 Korintus 9 dibilang begini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus bilang bahwa memberitakan Injil itu sebuah keharusan, bukan pilihan. Bukan keren-kerenan, bukan weh keren banget lu ceritain tentang Tuhan. Bukan, it's not about wow so cool, no. Tapi itu tentang kewajiban kita as a disciple of Christ. Itu adalah daily life kita. Seharusnya setiap hari ketemu dengan siapapun, pemikiran kita adalah how can I share good news with them? How can I share about Christ with them? Waktu saya SMP, kemanapun saya pergi, sampai saya SMA, siapapun teman sekelas saya selalu berdoa, Tuhan saya sebut nama-nama teman sekelas saya, Tuhan gimana pun caranya, let them know about Jesus. Gimana pun caranya, let them know that Jesus love them. Apakah saya sempurna? Tidak, banyak kesalahan, sering dihukum guru, sering disetrap juga, diusir kelas, dari keluar kelas juga pernah. Tapi cuma satu yang saya inginkan adalah dari semua kekurangan saya berusaha gimana caranya supaya orang-orang ini bisa kenal sama Tuhan Yesus. Caranya macam-macam ya teman-teman, kalian bisa pikirkan sendiri, bikin list sendiri dan lakukan because you have a full year. Kamu punya 11 bulan kurang lebih. Atau 10 bulan dan ketemu mereka tiap hari di sekolah. Ada banyak cara biar Roh Kudus memberikan kamu cara agar kamu bisa share kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kamu. Your class, your mission. Teman-teman dibilang lagi di ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Fokusnya adalah gimana caranya sedapat mungkin kita bisa memenangkan beberapa di antara mereka. Paulus bilang, dia enggak dengan sombong bilang aku mau memenangkan mereka, enggak. Tapi dia bilang aku berusaha agar aku bisa memenangkan setidaknya beberapa di antara mereka. Berapa orang dalam geng kamu, berapa orang dalam kelompok kamu, dalam kelas kamu. Doakan mereka, usahakan setidaknya ada beberapa orang yang bisa kenal sama Tuhan Yesus lewat hidupmu. Nah lalu di 1 Korintus 3 ayat 6 dibilang gini, Paulus bilang aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang paling penting adalah mau kita yang sharing, mau teman kita yang sharing, gak masalah. Yang penting adalah Tuhan yang menumbuhkan kasih kepada Yesus di dalam hati teman-teman kita. Yang paling penting adalah Tuhan Yesus yang paling utama. Teman-teman, apapun yang kita lakukan, fokusnya adalah Tuhan. Dasarnya adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya bukan berapa banyak orang yang kita menangkan. Dasarnya Tuhan gak bilang buat bawa mereka ke gereja, bukan. Tapi Tuhan bilang bahwa jadikan Yesus sebagai Tuhan. Bukan berapa banyak orang yang ikut kita ke gereja.
Tapi mereka gak kenal Yesus. Buat apa teman-teman? Yang paling penting adalah they know Jesus. And then we go to church to have a righteous community. Kita punya komunitas yang benar, yang sama-sama mengasihi Yesus. Fokusnya bukan jumlah, berapa banyak nih. Dan lalu kita membanggakan diri, wah gue udah ajak teman 5, 10, 20. Teman-teman, fokusnya sekali lagi adalah bukan membanggakan diri, tetapi Yesus yang menjadi Tuhan. Kapan kita belajar rendah hati dan kapan kita sedang meninggikan diri kita sendiri? Lagi-lagi, let's do self-check. Yang pertama adalah making Jesus the hero of our story. Jadikan Yesus sebagai pusat dari cerita kita. Dan bukan diri kita sendiri yang jadi bintangnya. Bukan kita, iya dulu saya begini, saya. Teman-teman, it's okay to tell about your story. But jangan lupa bahwa pada akhirnya Yesuslah yang dimuliakan. Bukan tentang sayanya, tapi tentang Yesusnya. Kadang-kadang suka lupa, akhirnya tentang sayanya kebanyakan. Yesusnya kelupaan. Yang kedua, being curious about others. Waktu kita mau tahu tentang kondisi orang lain, mau bertanya dan gak asumsi kalau kita udah tahu. Kadang-kadang kita bilang, udah tau lah dia mah paling begini, dia mah paling begitu. Kita nebak-nebak. Kemana si ini udah lama gak ikutan ibadah, gak ikutan cell group. Oh kayaknya mah dia mah gini. Are you really sure about that? Apakah kita cuma nebak-nebak karena kita so tahu? Waktu kita belajar menempatkan orang lain di atas kita justru bertanya, hey apa kabar? How are you? Udah lama gak ketemu nih, gimana kondisi kamu? Yang ketiga, are we asking more about questions than answer? Coba bertanya tentang kondisi atau situasi orang lain waktu lagi ngobrol daripada kita memberikan jawaban dari sudut pandang kita. Bukan bertanya dari sudut pandang orang lain. Kadang-kadang kita gak pengen tahu orang lain mikirnya apa. Kita cuma fokus sama apa yang kita pikirin. Yang keempat, talking with people, not talking at them. Apa bedanya Kak? Talking with people dan talking at them. Bedanya adalah siapa yang jadi the center of attention. Waktu kita talking with people, kita nanya gimana dan kita mengizinkan mereka share about their life. Tapi waktu kita talking at them, kita lagi ngocehin mereka aja. Terserah deh lu mau denger mau enggak, gimana keadaan lu terserah, yang penting saya ngomong sama kamu. Yang menarik dari Paulus dan Silas adalah mereka tahu kapan harus cerita tentang Yesus dan kepada siapa mereka bakal ceritain tentang Tuhan Yesus. Mereka gak sembarangan, wah di mana aja, kapan aja cerita tentang Tuhan Yesus. Gak sembarangan teman-teman. Teman-teman, Tuhan akan memberikan petunjuk kepada siapa, kapan, kayak waktu Tuhan memberikan petunjuk kepada Paulus dan Silas. Tapi kadang-kadang Tuhan juga memberikan kita insting, kadang-kadang Tuhan juga memberikan kita hikmat dan juga pengetahuan. Mungkin bukan lewat penglihatan, bukan hal yang supranatural, tapi ada kepekaan yang Tuhan kasih karena kita melatih kepekaan kita lewat saat teduh kita, lewat pembacaan firman kita, akhirnya kita tahu kapan harus melakukan hal yang benar tanpa harus dapat penglihatan atau suara Tuhan yang supranatural. Yang pasti kita harus cari kesempatan buat cerita tentang Yesus dimanapun dan kepada siapapun. Nah teman-teman, apa yang kamu pikirkan waktu kamu masuk kelas? Waktu kamu pulang ke rumah ketemu dengan keluarga, atau kamu lagi latihan sama tim basket, tim futsal, atau tim dance, atau kamu lagi hangout sama teman segeng yang suka main bareng, suka makan bareng. Apa yang ada dalam pikiranmu? Apakah just simply hangout, just simply to enjoy yourself? Coba pikirkan, gimana cara supaya mereka bisa merasakan kasih Yesus seperti yang kamu juga pernah rasakan. Mungkin kita harus mengubah cara bicara kita kepada mereka. Mungkin kita perlu nanya lebih dalam lagi, gak cuman iya aja. Mungkin kita perlu nanya bahwa gimana kabar lu yang sebenarnya. Dan kita belajar mendengarkan, benar-benar mendengarkan dengan hati kita, bukan cuma dengan telinga kita. Dan waktu kau belajar mendengar dengan hati, bukan cuma dengan telinga, bicara dengan hati, bukan cuma dengan kata-kata, hidup kamu pun akan berubah. Karena kamu telah mengubah fokusmu dari dirimu sendiri kepada orang lain. Teman-teman, semua usaha kita ini akan terasa berat kalau kita berjalan seperti biasa. Kuncinya ada di humility. Kuncinya ada di kerendahan hati kita. Kalau kita mau belajar rendah hati, artinya kita perlu lebih sering ngobrol sama Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan, karena kerendahan hati itu adalah sifat Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa dan mari sama-sama semua mengambil waktu untuk ngobrol sama Tuhan. Apakah ada kesombongan yang membuat kita gagal buat cerita tentang Yesus?
Gimana caranya supaya saya bisa lebih rendah hati lagi? Gimana caranya supaya saya punya hati buat cerita tentang Yesus kepada teman-teman yang sering saya temui. Karena rasanya gak ada hati buat cerita itu. Dan hari ini teman-teman, saya mau ajak kalian berpikir, ada gak satu orang aja yang bisa kamu ceritakan tentang Yesus di dalam hidup kamu selama minggu ini. Dan sebelum kita masuk dalam doa untuk minta kekuatan dari Tuhan, kalau kamu belum pernah untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak ada waktu yang paling tepat, gak ada waktu yang nanti minggu depan atau nanti next year. Waktu yang paling tepat adalah hari ini, saat ini. Saya mau ajak kalian, kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, mari kita berdoa, ikuti doa saya dalam hatimu, atau kamu bisa confess dimanapun kamu berada. Tuhan Yesus, saya mengakui saya orang berdosa. Saya mengakui saya butuh Tuhan. Saya butuh bantuan Tuhan. Saya butuh Engkau menghapuskan dosa saya. Dan sehari ini Tuhan, saya memilih Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saya. Mulai hari ini jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam hidupku. Aku mau belajar untuk taat, untuk melakukan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan setiap hari dengan penuh hati yang mengasihi Tuhan. Biar hati yang mengasihi Tuhan ditanamkan di dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Mari teman-teman, saat ini kita minta kekuatan agar ada kerendahan hati yang tertanam dalam hidup kita. Ada hati yang mengasihi Tuhan, ada hati yang rela untuk share the good news wherever we go. Saat ini Tuhan kami berdoa dimanapun kami berada, jadikan kami alat-Mu, jadikan kami sumber kasih, jadikan kami orang yang membawa kedamaian dan membawa Tuhan Yesus kemanapun kami pergi. Aku berdoa untuk orang-orang yang kami temui di sekolah, untuk teman-teman sekelasku, untuk teman-teman yang ada di geng mainku. Aku berdoa Tuhan, biar mereka bisa mengenal Tuhan lewat hidupku. Biar mereka bisa mengenal Yesus lewat setiap apa yang aku ucapkan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan mujizat, membawa mereka mengenal Tuhan. Kami percaya ketika mereka kenal Yesus, seisi keluarga mereka pun akan diselamatkan. Karena Tuhan menjamah mereka dan keluarga mereka. Dan saat ini jemaat Allah, kita akhiri ibadah kita. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah menjadikan engkau berhasil, menjadikan engkau alat untuk menyebarkan berita tentang Yesus kemanapun engkau berada. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kamu bisa scan QR code di bawah ini kalau kamu mau share sesuatu atau ada cerita yang penuh kemenangan dalam minggu ini. Ada victory report, share to us guys, karena victory report yang kalian ceritakan akan menguatkan orang lain juga. Dan kalian juga bisa share kalau kamu perlu teman satu small group, kamu perlu cell group yang sesuai dengan usia kamu, dan kita akan bantu untuk menempatkan kamu pada komunitas yang tepat. So happy weekend, God bless you.